Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membuat sensor suhu dengan menggunakan Wemos D1R1 Wi-Fi Uno ya. Jadi ini adalah salah satu produk dari Wemos ya, yang isinya basicnya adalah ESP8266. Jadi dengan menggunakan device ini kita bisa menggunakan sebagai wifi ya, sebagai access point, sehingga kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan HP Android. Dan harganya terbilang sangat murah ya, cukup murah ya, hanya Rp40.000 satu board ini. Terus untuk sensornya kita juga bisa membutuhkan sensor suhu dan kelembapan. Kita menggunakan sensor DHT11 ya, yang harganya juga cukup murah ya, di kisaran harga Rp15.000 ini. Sekarang kita mencoba untuk merangkai Arduino ini dengan menggunakan sensor ini, dan kita mencoba membuat Wemos ini menjadi sebuah access point yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi Android yang saya buat nanti. Ya, langsung saja kita ke rangkaiannya ya. Ya, kita lanjutkan ke Arduino dan Wemos dan sensornya. Ini saya sudah beli tadi di Tokopedia ya, kira-kira saya habis sekitar 40 tambah 15 ya, 65 plus ongkir ya, mungkin 60 tambah 15 sekitar 70.000 mungkin ya, ongkirnya 10.000. Jadi bahan yang kita butuhkan tuh hanya board Wemos, lalu sensornya, sensor DHT11 ini, dan kabel jumper 3 pasang ya, yang nantinya akan kita pasang ke dalam ke sensor dan ke board Arduino ini. Pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan pin-pin yang ada di sensor ini ya. Ini ada yang pojok sini adalah negatif, yang tengah ini adalah input datanya ya, digital. Terus yang terakhir adalah ini adalah yang kutub positifnya ya, yang nanti kita hubungkan dengan tegangan 5 volt di Wemos. Sekarang kita coba untuk hubungkan yang data ya, yang di tengah ini. Terus yang positif ke kabel yang warna kuning. Lalu yang ungu ini ke negatif ya, seperti ini. Ini jangan sampai kebalik, positif negatif, karena akan terjadi konsleting, akan menyebabkan board dan sensor kita panas ya. Pertama untuk yang kuning ini adalah yang positif ya, jadi kita taruh yang di sini yang 5 volt ini. Lalu yang negatif itu kita hubungkan ke ground, ini yang warna ungu kita hubungkan ke ground seperti ini. Lalu yang digital yang tengah ini kita taruh di pin yang nomor 4 ini. Untuk pinnya itu bisa dipilih ya, untuk Wemos itu antara pin D3, D4, D5 dan sebagainya, itu ada di dokumentasi Arduino IDE ya. Lalu yang terakhir adalah kabel USB ya. Kabel USB ini kita colokkan di board Wemos kita. Nah, nanti akan ada nyala LED di sini ya. Dan kabel USB ini terhubung langsung di komputer saya. Jadi kita langsung upload kode-kode yang ada di
yang ada di Arduino IDE untuk agar Wemos ini akan menjadi akses point yang nanti akan bisa kita akses lewat HP seperti itu. Jadi memang benar-benar untuk remote access ya, seperti itu. Kita mulai ke Arduino IDE. Oke. Ya, jadi kita sudah berada di Arduino IDE ya. Jadi Arduino IDE ini fungsinya untuk mengupload kode-kode yang dari Arduino ini ke dalam Wemos milik kita, biar nanti dia bisa membaca sensor di HT11 ya. Pertama, sebelum mulai menulis kodenya, kita harus punya library tertentu ya yang harus kita install ke dalam Arduino IDE kita. Tetapi saya sudah menginstalnya ya, jadi bisa langsung kita mulai. Jadi saya jelaskan sedikit untuk library yang dibutuhkan untuk pembuatan Arduino Wemos koneksi dengan DHT11 adalah kita harus menginstal library DHT11 ya. Jadi kalau belum punya itu bisa dicari di manage libraries ini. Di manage libraries, setting ya, nanti bisa dibuka di sini. Kita cari langsung di HT11. DHT, ketik DHT di Arduino IDE ini. Di sini ada tulisan DHT sensor library lagi. Ini yang harus kita install ya. Jadi ini di sini tulisannya library for DHT11, DHT22 dan sebagainya. Nah, ini harus kita install ya. Saya udah install, jadi nggak perlu install lagi. Ini udah ada tulisan install begitu. Jadi langsung kita close saja. Terus kita buka file-file yang perlu kita siapkan ya. Sebenarnya saya cuma menggabungkan beberapa sampel yang ada yang sudah terinstall ketika saya download aplikasi download library untuk ESP8266 ya. Jadi saya cuma menggabungkan saja. Yang pertama itu adalah untuk yang WiFi access point di sini. Nah, WiFi access point ini ketika kita upload ke Wemos kita, otomatis ini bisa langsung menjadi access point ya. Jadi ketika kita upload, lalu kita nyalakan Wemosnya, lalu kita nyalakan WiFi di HP kita, otomatis nanti bisa langsung terkoneksi ya dengan access point dari Wemos kita ya. Jadi sangat simpel. Ini juga kodenya cuma beberapa baris ya. Terus berikutnya yang library yang perlu kita sampel yang perlu kita pelajari juga, ini ada DHT yang tester ini. Nah, ini kita harus memilih jenis sensor kita. Ini ada DHT11 atau DHT22. Kali ini saya punya sensor DHT11, jadi kita menggunakan sensor DHT11. Kalau mau pakai DHT11 ya kita uncomment yang define ini, terus ini di komen ya yang ini ya. Jadi nanti otomatis kita menggunakan sensor DHT11 sih. Ketika kita upload program ini ke Wemos kita, otomatis Wemos kita itu sudah bisa membaca di serial kita, nanti bisa langsung terbaca. Jadi memang cuma menggabungkan dengan yang tadi yang WiFi access point seperti itu. Nah, untuk
yang sudah digabungkan itu sudah saya gabungkan ya, karena kemarin juga saya menggabungkannya itu cukup lama ya, ada trial error juga, sehingga ini sudah bisa langsung dipakai jika menggunakan kode yang ada di sini. Terus untuk pin tadi nomor 4 itu dideklar di sini. Tadi saya menggunakan pin nomor 4 ya, karena memang saya menggunakan pin nomor 4 ini. Terus ini serial itu kalau mau baca di serial ya. Tapi karena kalau kita cuma mau baca di wifi-nya saja, di access point, itu tidak perlu menggunakan tidak menggunakan serial sebenarnya. Tidak perlu menggunakan serial print dan sebagainya. Ini karena kita langsung upload datanya di server ya. Jadi kita menggunakan servernya, kita langsung menulis ya hasil dari pembacaan sensor ke server. Nah, kode yang mengirimkan data temperatur kita ke server itu cuman ini. Jadi temperatur ini sudah dibaca oleh sensor, lalu kita server send ya, itu otomatis langsung terbaca di sensor kita ya. Jadi kalau mau pertama, kalau sebelum upload kita coba verify dulu apakah ada error atau tidak. Ini ada bar yang di sini ya, kalau sudah penuh berarti nanti biasanya ada keterangan di sini dari debuggernya apakah kode ini sudah benar atau belum. Ya, sepertinya sudah hampir selesai. Selesai, tapi masih compile sketch, jadi masih belum bisa tahu ini sudah benar atau belum kode yang kita ketik, yang kita buat ya. Begitu. Sepertinya agak lama ya, karena dia memanggil banyak library dalam dia mengambil banyak library di telah tadi kita install ya, kayak library DHT11, terus ada yang wifi client dan sebagainya. Ini membuat lama ya proses compile-nya. Ini juga belum selesai, masih compiling. Coba saya cek untuk com-nya, sebenarnya seharusnya sudah benar. Com nomor 4 ya. Lama. Nah, ini udah selesai, jadi tidak ada pesan error ya, jadi ini sudah siap untuk diupload ke dalam VMS kita ya. Kalau kita mau upload, kita tinggal upload di sini. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Ya, ini sudah proses upload ya, jadi di Arduino kita akan berkedip di LED yang di sini, ini akan berkedip ya.
Ya, ini sudah selesai di upload. Kita coba tinggal buka di wifi kita ya. Kita coba konekkan ke wifi kita. Sekarang kita cek di wifi kita, ini sudah ada ESPAP. Ini adalah nama dari access point yang kita buat. Di sini ditulis kita ESPAP ya. Jadi kita harus menggunakan yang sama, wifi yang sama. Jadi kita tinggal connect saja. Nah, ini sudah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi, kita tinggal buka ini ya, HTTP yang ada di sini ini. Alamat ini di web browser. Kita tinggal copy, nanti kita paste di Chrome kita. Begini. Nanti akan keluar datanya seharusnya, tapi ini agak lama yang muter-muter karena kita menggunakan access point dari Wemos ya. Ini memang kendalanya, memang koneksinya itu agak lambat. Tadi di sini sudah muncul ya untuk temperatur yang yang terbaca oleh sensor. Jadi untuk pembahasan untuk membuat wifi sehingga dia bisa diakses dengan menggunakan access point itu sudah selesai sampai sini. Selanjutnya kita tinggal membuat aplikasi untuk Androidnya sehingga kita bisa memonitor suhu dari sensor yang ada di Wemos kita melalui HP seperti itu. Ya baiklah, saya akan melanjutkan ke pembuatan aplikasi Androidnya ya. Jadi di sini saya membuat desain Android menggunakan model gauge ya. Jadi kalau pakai gauge ini nanti jarumnya itu bisa menunjukkan angka suhu ya. Untuk komponen yang dibutuhkan itu untuk mendapatkan datanya dari HTTP Wemos itu pakai net HTTP client ya, yang kita sudah setting di sini, dan kita berikan kode untuk ya. Jadi mohon maaf videonya terpotong ya karena ternyata korup. Jadi saya lanjutkan, ini sudah jadi aplikasi Androidnya ya. Terus saya hubungkan dengan Wemos. Lalu ketika dia mendapatkan data otomatis akan upload data ya. Terus ini saya putus koneksinya, terjadi error, ada pemberitahuan. Terus saya koneksikan lagi ke access point Wemos. Lalu kita klik restart ya yang ada di bawah itu ya, tombol di bawah. Terus kita tunggu dan akan terkoneksi lagi. Ya terima kasih, sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum.